Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin bolu kukus mawar. Hanya dengan satu telur, teman-teman bisa mendapatkan sebanyak ini. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Siapkan wadah dan juga ayakan. Kita akan masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini akan kita ayak terlebih dahulu supaya nanti tidak ada yang bergumpal. Dan kalau ada kotoran bisa tersaring ya teman-teman. Kalau sudah selesai ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan gelas takar dan kita akan masukkan 1 bungkus santan instan. Ini kemasan 65 ml. Setelah santan dimasukkan ke dalam gelas takar, kita akan beri air sampai nanti volumenya menjadi 250 ml. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapin mangkok bersih dan masukkan 200 gram gula pasir. Kalau misalnya teman-teman nggak suka manis, boleh dikurangin menjadi 180 gram. Kemudian masukkan 1 butir telur berukuran besar, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan ovalet atau TBM. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh vanila pasta. Kemudian semua bahan ini akan kita mix dengan menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap. Mulai dari yang paling terendah dulu, kurang lebih nanti sekitar setengah menit ya teman-teman. Kita akan mix sampai tercampur rata dan nanti warnanya agak berubah menjadi lebih putih. Nah, setelah setengah menit di mixer menggunakan kecepatan paling rendah, kita akan masukkan santan instan atau santan cair yang sudah dicampur dengan air. Kita akan masukkan secara bertahap sambil di mix dengan mixernya. Nah, setelah santannya dimasukkan semua, kita akan mixer kembali dengan kecepatan yang paling tinggi sampai kurang lebih nanti adonannya menjadi kental dan juga putih pucat. Kita akan mix, untuk waktunya nanti disesuaikan dengan mixer teman-teman semua, kurang lebih sekitar 5-8 menit dia sudah mulai mengembang dan juga kental, tapi bukan kental yang berjejak seperti biasanya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti yang teman-teman lihat di video. Dia tidak terlalu cair, tidak juga terlalu kental ya. Kalau sudah ini kita nyalakan dulu mixernya dengan kecepatan yang paling kecil aja. Kita akan masukkan tepung terigu yang di awal tadi sudah kita saring teman-teman. Masukkan tepung terigu dengan cara bertahap ya teman-teman supaya nanti dia lebih mudah menyatu dengan adonannya. Nah, setelah tepungnya masuk semua, kita akan lanjut mix sebentar aja, tidak perlu lama-lama, hanya sampai adonan dengan tepungnya tercampur menjadi satu. Jangan pakai speed tinggi supaya nanti adonannya tidak turun dan nanti hasilnya bisa menjadi bantat. Kalau sudah selesai, ini kita lanjut aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur menjadi rata ya teman-teman. Konsistensi adonannya seperti ini, kalau diangkat adonannya tuh jatuh berlipat seperti pita, itu artinya dia bagus banget adonannya. Kalau sudah, kita akan lanjut membagi adonan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aku siapin mangkok kecil dan akan aku ambil sekitar 1/4 dari banyaknya adonan. Kemudian kita siapin lagi mangkok satu lagi dengan ukuran yang sama, kemudian juga kita akan ambil 1/4 adonan lagi. Untuk pembagian adonan ini sama sekali nggak ada takarannya, hanya bergantung pada kira-kira aja deh. Kita ambil 1/4 di mangkok yang kecil satunya, 1/4 lagi di mangkok yang kecil satunya, dan juga setengah bagian ada di mangkok yang lebih besar. Untuk mangkok kecil pertama aku biarkan putih polos, dan mangkok yang kedua aku tambahkan dengan pasta pandan sampai mendapatkan warna hijau yang teman-teman mau. Dan di mangkok setengah yang lebih besar kita tambahkan dengan pewarna merah tua dan juga warna merah rose atau merah muda. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk kepekatan warna nanti disesuaikan aja dengan
selera. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan warna yang pastel, maka jangan banyak-banyak ngasih warnanya. Tapi kalau mau warna yang lebih pekat, silahkan ditambah sesuai dengan selera ya teman-teman. Setelah itu adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah. Dan ini aku cetakannya menggunakan cetakan mawar dengan diameter kurang lebih sekitar 6 cm. Diolesi dengan minyak atau juga margarin tipis-tipis supaya nanti tidak lengket. Untuk adonan pertama yang aku tuang yaitu adalah warna merahnya. Kita isi kurang lebih sekitar setengah bagian atau setengah tinggi dari cetakannya ya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena nanti di atasnya masih kita taruh lapisan yang lainnya. Sedangkan untuk lapisan yang kedua aku letakkan lapisan atau adonan yang berwarna putih tipis-tipis saja. Seperti yang teman-teman lihat di video, aku letakkannya hanya tipis aja. Dan adonan terakhir yang aku tuang yaitu adonan berwarna hijau. Pora-poranya sih adonan hijau ini nanti sebagai daunnya gitu ya. Dan untuk pengisiannya dari tinggi cetakan, semua adonan boleh diisi kurang lebih sekitar 3/4 dari tinggi cetakan atau juga boleh full maksimal sampai penuh. Kalau sudah, kita hentakkan beberapa kali teman-teman supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Dan sebelumnya aku sudah panaskan kelakat atau kukusan, airnya sudah mendidih beruap banyak. Kita akan masukkan cetakan yang sudah berisi adonan. Untuk teman-teman yang menggunakan cetakan dengan tutup datar, wajib dilapisi dengan kain bersih supaya nanti tidak menetes uap airnya ke dalam cetakan. Kalau sudah, ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 20 menit menggunakan api kecil saja teman-teman. Dan setelah 20 menit dikukus, hasilnya cantik banget, mengembang dengan sempurna. Tapi kesalahanku di video kali ini, aku lupa banget mengecilkan apinya. Jadi tadi aku kukus dengan keadaan apinya tuh agak cenderung lebih besar teman-teman. Jadi dia merekah gitu ya, hampir mekar. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa menggunakan api kecil saja. Setelah diangkat, kita pindahkan ke cooling rack dan juga kita keluarkan langsung dari cetakan dengan cara diputar-putar bagian pinggirnya. Insya Allah dia nggak lengket sama sekali. Dan ini karena tadi cetakannya habis, aku menggunakan cetakan Putu Ayu dan hasilnya juga cantik banget ya teman-teman, lumayan. Hasilnya seperti ini. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, bolu kukus mawar yang cantik banget warnanya dengan warna merah rose ya teman-teman. Hasilnya satu resep ini aku mendapatkan 26 pieces bolu kukus mawar. Selain tampilannya cantik, bolunya ini lembut pol teman-teman, jadi tuh lembut banget, lumer gitu di mulut, dia nggak seret sama sekali. Seperti yang ku bilang di awal tadi, kalau teman-teman suka manis silahkan pakai takaran 200 gram gula pasir, tapi kalau kurang suka manis boleh dikurangi 180 gram aja. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.